Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran berseri dengan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Kita akan cermati judul kecil yang hari ini menjadi pelajaran kita dengan judul Ada Banyak Serigala Buas. Saudara, kita saksikan lebih dulu bacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7. Pembacaan yang cukup panjang, mulai ayat 15 sampai dengan 23. Yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah Hal Pengajaran yang Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, kita pelajari lebih dulu 3 ayat ini tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada saudara dan saya, hati-hati, ada banyak serigala yang buas. Kenapa? Karena pada video yang kedua, dia pun juga perintahkan saudara dan saya ternyata diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hewan yang lemah, orang yang lemah dikelilingi oleh serigala yang suka memangsa domba, dan jumlah daripada serigala itu jauh lebih banyak daripada kita. Berarti kita ada di tengah-tengah bahaya. Kita berarti ada di tengah-tengah ancaman. Tetapi dia selalu memberikan nasihat, kamu, saya harus memiliki kecerdikan seperti ular. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri di tengah-tengah situasi yang tidak bagus ini. Dan di tengah-tengah kita menyelamatkan, punya kecerdikan seperti ular, kita tetap diminta memiliki hati yang tulus seperti merpati. Nah saudara, kali ini di video yang ketiga kita masih menyaksikan bahwa Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah saudara, tentunya bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sulit untuk kita bisa mengenali bahwa itu betul-betul adalah serigala, bukan domba, tetapi serigala yang menyamar seperti domba. Nah saudara, punya kebiasaan baik orang Kristen.
Karena kita tidak diajarkan untuk menaruh siakwa sangka yang buruk kepada orang-orang tertentu, maka hampir semua orang kita sambut dengan baik. Kita tidak pernah berpikir mereka orang jahat, tetapi mereka selalu kita anggap sebagai saudara kita, sahabat kita. Apalagi jika yang datang adalah seseorang yang punya predikat sebagai hamba Tuhan, kita langsung kasih hormat kepada dia. Kenapa? Karena dia, kita bayangkan, adalah hamba yang baik, hamba yang setia, yang di dalam hidupnya membawa nama baik Yesus yang adalah Tuhan kita. Namun saudara, nasihat ini justru keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia menyampaikan, waspadalah, karena akan ada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Saudara, tentunya kita akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, gimana aku bisa tahu bahwa itu palsu? Dia juga berkata atas namamu. Orang-orang ini juga akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mungkin menjadi salah satu orang yang tahu bahwa ternyata ketika dia berdoa di dalam namamu, mukjizat itu terjadi. Sehingga aku berkesimpulan bahwa orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang benar, dan tidak sedikit pun terlintas di dalam pikiranku bahwa orang-orang tersebut adalah serigala yang sedang menyamar sebagai seekor domba. Oleh karena dia memakai namamu. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, buah yang mana? Seringkali orang Kristen melihat buah hanya melihat statusnya orang tersebut adalah seorang pendeta. Sehari-hari dia ada di bait Allah. Tugas pekerjaan utama menyampaikan firman Tuhan. Dan di dalam ibadahnya diikuti ribuan jemaat. Dan seringkali ketika di dalam ibadahnya terjadi mukjizat di atas mimbar Tuhan yang kudus, sehingga orang-orang yang menyaksikan berkata, buahnya baik, tidak ada masalah, buahnya baik. Nah saudara, ternyata Tuhan Yesus berkata tentang buah ini yang perlu dicermati adalah bukan dari apa yang dia layankan. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak ngomong buah itu dari apa yang dilayankan. Saudara, untuk jawab itu kita lanjutkan lebih dulu ya, supaya tidak terputus. Bahwa Tuhan Yesus berkata yang dia maksud lihatlah buahnya itu bukan dari kesibukannya dia sehari-hari sebagai pendeta. Dia ada di gereja, dia ada di atas mimbar untuk ngajar firman Tuhan, khotbah tentang firman Tuhan, dan terjadi mukjizat. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita sekarang lanjutkan mulai ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara, lihat. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus buah itu bukan kegiatannya sehari-hari dengan profesinya, dengan predikatnya sebagai seorang pendeta. Memang yang namanya pendeta memang tetap harus seringkali datang di gereja. Yang namanya pendeta harus menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah. Yang namanya pendeta harus juga mengajar firman Tuhan untuk sidang jemaatnya. Jangan kemudian oleh karena itu saudara langsung berkesimpulan buahnya baik, apalagi terjadi mukjizat. Bukan itu. Ternyata di dalam pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 tadi, kita mendapati mulai ayat 21 sampai 23, orang ini juga adalah orang yang disertai dengan mukjizat yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Dia pun sempat protes. Ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kurang apa? Semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita jadi bertanya sekarang, Tuhan, yang engkau maksud buah itu yang seperti apa? Mereka melakukan semua demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Ngajar Alkitab demi namamu. Bernubuat demi namamu. Buat mujizat demi namamu. Kurang apa? Saudara, ternyata Tuhan Yesus ingin menyampaikan, jika engkau menjadi hambaku, tentunya aku menjadi teladan hidupmu. Jika aku tuanmu, engkau sebagai hamba, engkau akan mengikuti aku. Di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Hidupku yang sederhana jadi contoh teladan buat hidupmu yang sederhana. Ternyata di dalam zaman itu ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan tertentu yang hidupnya tidak sama seperti Kristus dan para nabi-nabinya. Tidak sama seperti Kristus dan para rasulnya. Mereka mungkin hidup di dalam kelimpahan harta, hidup di dalam kemewahan dan kemegahan. Seperti di zaman sekarang yang kita saksikan ada di antara sebagian daripada hamba Tuhan dan gereja tertentu di dalam tanda kutip. Pertanyaan saya, wahai sahabat, siapakah yang menjadi teladan di dalam hidupmu? Yesus yang adalah Tuhan selalu memberitahukan kepada para pengikutnya. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi ini berkata, Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Tetapi Tuhan Yesus kemudian masih ingin memberikan waktu untuk orang ini berpikir. Berpikirlah bahwa kalau engkau mau mengikuti aku, tidakkah engkau lihat bahwa burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepalaku saja,
aku tidak punya tempat. Artinya, jika engkau ingin mengikuti aku, benarkah engkau siap untuk hidup sangat-sangat sederhana seperti apa yang aku tunjukkan? Dan inilah role model yang engkau harus ikuti. Sehingga ketika engkau mengikuti teladan hidupku, engkau layak disebut sebagai murid-muridku. Engkau layak disebut sebagai pengikutku. Engkau layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena apa yang aku jalani, itu pula engkau boleh jalani. Sehingga apapun penderitaan yang aku pernah alami, engkau pun ikut mengalami, merasakan penderitaan yang aku sudah lewati. Sehingga lewat apa yang engkau kerjakan sesuai dengan apa yang aku alami, maka ketika aku dibangkitkan, engkau pun juga boleh menerima kebangkitan sama seperti kebangkitan yang aku sudah tunjukkan kepada engkau sebagai anak-anak yang aku cintai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati di dalam hidupmu ada begitu banyak serigala yang buas, yang saudara seringkali kesulitan memahami apakah ini asli atau ini yang palsu. Namun Tuhan Yesus katakan, Anda bisa lihat dari gaya hidupnya. Jika dia memiliki gaya hidup seperti Yesus yang adalah Tuhan, dia meneladani kehidupan Kristus, maka dialah adalah nabi-nabi yang asli, hamba Tuhan yang asli, yang melayani Tuhan bukan untuk memperkaya dirinya dengan segala macam jabatan, tetapi yang melayani Tuhan dengan mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sekalipun, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena dia tahu ketika Tuhan Yesus berkata, jika seseorang kehilangan nyawanya demi aku, maka dia akan kembali mendapatkan nyawanya. Tetapi jika seseorang ingin mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, saudara, jadilah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan waspadalah di sekitar kamu hidup ada begitu banyak serigala yang buas. Tetapi jangan pernah takut. Yesus sebagai Tuhan yang mengutus engkau adalah Bapa yang sanggup melindungi keselamatan saudara dan saya bersama dengan seluruh keluarga kita masing-masing. Shalom, nantikan video yang akan datang. Haleluya, amin.